Pernah nggak kamu bertanya dalam hati, pasanganku ini sebenarnya bodoh atau memang jahat ya? Karena ada orang yang menyakiti kita bukan karena dia nggak tahu, tapi karena dia tahu dan memilih tetap melakukannya. Video ini penting karena kalau kamu salah menilai, yang kamu sebut cinta bisa jadi adalah bentuk perusakan mental pelan-pelan. Sekarang, dengarkan baik-baik. Ini 7 perbedaan yang jelas. Apakah pasanganmu bodoh atau sebenarnya jahat? Jangan sampai terjebak ya. Mari kita mulai. Poin pertama adalah niat di balik tindakan. Ini inti dari semuanya. Karena luka yang paling berbahaya bukan berasal dari kesalahan, tapi dari kesengajaan. Banyak orang bertahan terlalu lama karena berkata, dia orangnya memang begitu. Padahal yang perlu ditanyakan bukan seperti apa dia, tapi apakah dia tahu perbuatannya menyakitimu dan tetap melakukannya. Pasangan yang bodoh menyakiti karena tidak sadar. Otaknya tidak bekerja jauh. Dia bicara dulu, berpikir belakangan. Dia melontarkan candaan tentang fisikmu, meremehkan usahamu, atau menyepelekan perasaanmu. Lalu berkata, aku nggak bermaksud nyakitin. Itu tetap salah, tetap menyakitkan, tapi sumbernya adalah ketidakmampuan membaca dampak, bukan niat untuk menghancurkan. Pasangan yang jahat berbeda secara prinsip. Dia menyakiti setelah tahu, setelah kamu menjelaskan, setelah kamu menangis, setelah kamu berkata, tolong jangan lakukan itu lagi. Di titik itu, setiap pengulangan bukan lagi kesalahan, itu keputusan. Dia tahu efeknya, dia melihat reaksimu, dan dia tetap memilih melakukannya karena ada keuntungan. Rasa takutmu membuatmu patuh, kebingunganmu membuatnya unggul, kesabaranmu membuatnya aman. Contoh yang paling jelas adalah saat kamu membuka diri. Kamu menceritakan luka, trauma, atau ketakutan terdalammu karena kamu percaya. Pasangan bodoh mungkin salah menanggapi, tapi tidak akan menjadikan itu senjata. Pasangan jahat justru mencatatnya, menyimpannya, dan menggunakannya di saat yang paling melemahkanmu. Saat konflik, saat kamu sedang rapuh, saat kamu butuh dukungan. Kalimatnya tidak kasar, tapi tepat sasaran. Dan itulah yang membuatnya berbahaya. Contoh lain yang sering disamarkan sebagai kesibukan adalah menghilang. Orang bodoh menghilang karena lalai. Orang jahat menghilang dengan tujuan. Dia tahu diamnya membuatmu gelisah, dia tahu ketidakhadirannya membuatmu mengejar. Dan ketika kamu akhirnya protes, dia berkata, kamu terlalu menuntut. Padahal dari awal, ketidakpastian itu memang sengaja diciptakan. Ini kalimat yang perlu kamu dengar dengan jujur. Orang bodoh melukai tanpa sadar dan berhenti ketika sadar. Orang jahat melukai setelah sadar dan berhenti hanya jika tidak lagi menguntungkan. Jika seseorang terus mengulang perilaku yang sama setelah kamu menjelaskan dampaknya, setelah kamu memasang batas, maka niatnya sudah terlihat. Dan saat niatnya jelas, kamu tidak sedang berhadapan dengan orang yang belum paham. Kamu sedang berhadapan dengan orang yang memilih. Poin kedua adalah respon saat ditegur. Cara seseorang bereaksi ketika kesalahannya ditunjukkan adalah cermin paling jujur dari karakternya. Bukan saat dia sedang romantis, bukan saat semuanya baik-baik saja, tetapi saat egonya tersentuh dan posisinya terancam. Pasangan yang bodoh biasanya bereaksi karena kaget, bukan karena niat jahat. Secara psikologis ini berasal dari kurangnya kesadaran emosional, bukan manipulasi. Saat kamu berkata, aku sakit hati waktu kamu ngomong begitu kemarin. Dia mungkin terdiam, bingung, lalu menjawab, oh, aku nggak sadar kalau itu nyakitin kamu. Nada suaranya defensif, tapi tidak menyerang. Dia mungkin menyangkal sebentar, tapi masih mau mendengar. Itu bukan orang jahat, itu orang yang belum matang. Pasangan yang jahat berbeda. Dia tidak fokus pada kesalahannya, tapi fokus menyelamatkan dirinya dan mempertahankan kendali. Secara psikologis ini disebut defensif manipulatif, sering muncul dalam bentuk kalimat manipulasi. Saat kamu berkata dengan tenang, aku nggak nyaman kamu chatting intens sama dia. Dia tidak menjawab inti masalah. Dia menyerang balik dengan kalimat seperti, kamu terlalu sensitif, kamu lebay, atau kamu aja yang gak percaya sama aku. Fokusnya bukan pada perasaanmu, tapi membuatmu meragukan dirimu sendiri. Dalam banyak kasus,
Saat kamu menjelaskan dengan tenang, dia memotong pembicaraan, meninggikan suara, atau mengubah topik. Perlahan situasinya berbalik. Kamu yang awalnya menyampaikan luka justru berakhir meminta maaf. Itu bukan diskusi, itu pengalihan dan pengendalian. Pasangan bodoh saat ditegur merasa malu dan tersinggung, tetapi masih memiliki ruang untuk refleksi. Pasangan jahat saat ditegur merasa terancam, karena teguranmu mengganggu kontrolnya. Itulah sebabnya reaksinya bisa agresif, licin, atau tiba-tiba berperan sebagai korban. Kalimat-kalimatnya hampir selalu sama. Kalau kamu nggak begitu, aku nggak akan marah. Semua ini terjadi karena sikap kamu. Atau, coba kamu introspeksi diri dulu. Perhatikan satu hal penting, dia tidak pernah benar-benar mengakui kesalahan. Yang ada hanya pembenaran atau serangan balik. Orang bodoh salah lalu malu, orang jahat salah lalu menyerang. Dan kalau setiap kali kamu menegur, kamu pulang dengan rasa bersalah, bingung, dan mempertanyakan kewarasanmu sendiri, itu bukan komunikasi, itu manipulasi psikologis. Poin ketiga adalah pola kesalahan. Banyak orang tertipu bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena tidak pernah melihat polanya. Padahal dalam psikologi, pola lebih penting daripada permintaan maaf. Kesalahan sekali bisa disebut hilaf, 2 kali bisa disebut lalai, tapi jika berulang dengan bentuk yang sama, itu bukan kebetulan, itu karakter. Pasangan yang bodoh melakukan kesalahan secara acak. Hari ini dia lupa, besok dia ceroboh, lain waktu dia salah bicara. Tidak rapi, tidak konsisten, dan seringkali bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Contoh sederhana, dia terlambat karena manajemennya buruk, lupa janji karena tidak disiplin, atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan tanpa berpikir. Polanya berantakan. Satu kesalahan tidak selalu berhubungan dengan kesalahan yang lain. Pasangan yang jahat berbeda. Kesalahannya rapi, selalu terjadi di situasi tertentu dengan dampak yang sama dan hampir selalu menguntungkan dirinya. Contohnya, setiap kali kamu sedang butuh kepastian, dia menghilang. Setiap kali kamu mulai berani bersuara, dia membuat konflik. Setiap kali kamu ingin pergi atau menjaga jarak, dia tiba-tiba berubah manis. Itu bukan emosi spontan, itu siklus. Perhatikan ini, jika kesalahan selalu muncul saat kamu sedang lemah, sedang bergantung, atau sedang ragu pada diri sendiri, itu bukan kebetulan, itu timing. Orang bodoh tidak mengatur waktu untuk menyakiti. Orang jahat sangat paham kapan harus melakukannya. Contoh lain yang sering diabaikan, pasangan bodoh bisa mengulang kesalahan, tapi biasanya dengan rasa bersalah yang nyata. Dia tampak tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Pasangan jahat mengulang kesalahan yang sama dengan wajah tenang, seolah semua itu normal. Bahkan sering berkata, "Kan dari dulu aku memang begitu." Kalimat itu bukan kejujuran, itu pembenaran. Dan yang paling berbahaya dari pola kesalahan adalah efeknya ke kamu. Kamu mulai menyesuaikan diri, mulai menebak-nebak moodnya, mulai menghindari topik tertentu. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sedang dilatih untuk diam. Jika kamu yang selalu berubah agar hubungan ini bertahan, sementara dia tidak pernah mengubah pola yang sama, itu bukan hubungan dua arah, itu pembiasaan. Ingat kalimat ini, orang bodoh mengulang kesalahan karena tidak belajar. Orang jahat mengulang kesalahan karena berhasil. Selama dia masih diuntungkan dari pola itu, selama kamu masih bertahan, selama kamu masih memaklumi, pola itu tidak akan berhenti. Dan pada titik itu, yang perlu kamu tanyakan bukan lagi kenapa dia begitu, tapi kenapa kamu terus menerima. Poin keempat adalah empati. Banyak orang salah mengira empati itu soal kata-kata manis atau sikap lembut. Padahal empati adalah kemampuan merasakan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain, lalu menahan diri untuk tidak melukai. Disinilah perbedaan antara pasangan yang bodoh dan pasangan yang jahat terlihat paling jelas. Pasangan yang bodoh memiliki empati yang lemah, bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia tidak terlatih membaca emosi. Saat kamu sedih, dia mungkin salah merespons. Saat kamu menangis, dia bisa kebingungan, diam, atau bahkan berkata hal yang tidak tepat.
Contohnya ketika kamu sedang lelah secara mental dan berkata kamu butuh dimengerti, dia malah memberi solusi kaku atau bercanda di waktu yang salah. Itu menyakitkan, tapi bukan serangan. Itu ketidaktahuan emosional. Berbeda dengan pasangan yang jahat, dia memiliki empati kognitif. Dia paham apa yang kamu rasakan. Dia tahu apa yang melukaimu. Dia tahu batasanmu. Masalahnya, pengetahuan itu tidak dipakai untuk melindungi, tapi untuk mengontrol. Dia tahu kapan kamu paling rapuh, kapan kamu paling butuh afeksi, dan kapan kamu paling takut ditinggalkan. Dan di momen itulah dia menarik diri, mengabaikan, atau justru menekan. Contohnya sangat nyata. Kamu bercerita tentang trauma masa lalu, tentang luka yang tidak pernah kamu ceritakan ke siapapun. Dia mendengarkan dengan tenang, seolah peduli. Tapi beberapa waktu kemudian, saat konflik muncul, luka itu diungkit kembali. Bukan untuk memahami, tapi untuk memenangkan argumen. Kalimatnya terdengar seperti, "Pantas saja kamu sensitif, kan kamu memang pernah ngalamin itu." Itu bukan ketidaksengajaan, itu penggunaan empati sebagai senjata. Pasangan bodoh bisa menyakiti tanpa sadar, lalu menyesal ketika melihat kamu terluka. Pasangan jahat bisa melihat kamu terluka, memahami persis rasa sakit itu, lalu tetap melanjutkan perilakunya. Bahkan terkadang dia terlihat tenang saat kamu menangis. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia tidak terganggu oleh penderitaanmu. Perhatikan dampaknya. Jika setiap kali kamu membuka diri, kamu merasa lebih rentan dan tidak aman setelahnya, itu tanda empati tidak digunakan untuk menjaga. Orang yang benar-benar peduli akan membuatmu merasa lebih aman setelah kamu jujur, bukan lebih takut untuk bicara. Empati yang sehat menenangkan, empati yang jahat membuatmu semakin diam. Ingat ini baik-baik, kurangnya empati bisa dilatih. Empati yang dipakai untuk melukai adalah pilihan. Dan ketika seseorang tahu rasa sakitmu tapi tetap menggunakannya untuk menekanmu, itu bukan kebodohan, itu kekejaman yang rapi dan sadar. Poin kelima adalah perubahan perilaku. Banyak orang tertipu oleh kata-kata. Padahal dalam psikologi hubungan, perubahan hanya bisa diukur dari pola tindakan, bukan dari janji. Semua orang bisa meminta maaf, semua orang bisa berkata akan berubah. Tapi hanya sedikit yang benar-benar melakukannya saat tidak ada ancaman kehilangan. Pasangan yang bodoh bisa berubah, meskipun lambat dan tidak sempurna. Setelah ditegur, dia mungkin masih mengulang kesalahan, tapi ada usaha yang terlihat. Cara bicaranya mulai lebih hati-hati, reaksinya mulai berbeda. Dia bertanya, "Tadi aku salah di mana?" Atau, "Aku harus ngapain biar nggak ngulang lagi?" Itu tanda kesadaran mulai tumbuh. Perubahannya tidak dramatis, tapi arahnya jelas. Pasangan yang jahat juga bisa terlihat berubah, tapi hanya di permukaan dan hanya sementara. Perubahan itu biasanya muncul saat kamu sudah hampir pergi, saat kamu sudah lelah, atau saat dia merasa posisinya terancam. Dia tiba-tiba menjadi manis, perhatian, penuh janji. Kamu merasa akhirnya didengar. Tapi itu bukan perubahan, itu fase penenang. Perhatikan polanya. Begitu kamu tenang, begitu kamu kembali memberi kepercayaan, perilaku lamanya muncul lagi dengan bentuk yang sama. Kata-katanya tetap indah, tapi tindakannya kembali melukai. Dan ketika kamu mengingatkan, dia berkata, "Aku kan sudah berusaha." Seolah 1 minggu bersikap baik bisa menebus berbulan-bulan luka. Pasangan bodoh berubah karena sadar. Pasangan jahat berubah karena takut kehilangan kontrol. Bedanya sangat jelas di konsistensi. Orang yang benar-benar berubah tetap berubah meski kamu tidak mengawasi. Orang yang pura-pura berubah hanya tampil baik saat diawasi. Dampak paling berbahaya dari perubahan palsu adalah harapan. Kamu mulai berpikir, mungkin kali ini benar, mungkin dia memang bisa berubah. Dan disitulah kamu terjebak lebih dalam. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu percaya pada potensi, bukan pada realita. Ingat kalimat ini. Orang bodoh belajar dari kesalahan. Orang jahat memanfaatkan kesempatan kedua. Jika setiap perubahan hanya terjadi setelah ancaman putus, setelah tangisan panjang, atau setelah kamu hampir menyerah, itu bukan proses.
Itu siklus. Dan siklus seperti itu tidak berakhir dengan bahagia, tapi dengan kelelahan mental yang panjang. Poin keenam adalah cara berkomunikasi. Banyak orang menilai hubungan dari seberapa sering berbicara, padahal yang lebih penting adalah bagaimana kata-kata digunakan. Komunikasi bukan sekedar berbagi cerita, tapi alat untuk menyelesaikan masalah. Dan di tangan orang yang salah, komunikasi berubah menjadi senjata. Pasangan yang bodoh biasanya berkomunikasi dengan cara yang berantakan. Kalimatnya tidak rapi, sering salah paham, dan tidak pandai memilih waktu. Saat kamu menyampaikan perasaan, dia bisa memotong, menjawab asal, atau melompat ke kesimpulan yang keliru. Bukan karena ingin menguasai, tapi karena tidak terlatih mendengar. Dia bicara untuk merespons, bukan untuk memahami. Pasangan yang jahat berkomunikasi dengan sangat rapi, justru terlalu rapi. Kalimatnya terdengar tenang, logis, dan masuk akal. Tapi jika diperhatikan, arah pembicaraannya selalu sama. Membuatmu merasa salah, membuatmu merasa berlebihan, dan membuatmu ragu pada penilaianmu sendiri. Dia tidak berteriak, tidak selalu marah, tapi kata-katanya menggeser posisi. Kamu datang membawa masalah, kamu pulang membawa rasa bersalah. Contoh yang sering terjadi, kamu berkata, "Aku cuma mau didengarkan." Dia menjawab, "Aku cuma menjelaskan fakta." Padahal yang dia lakukan bukan menjelaskan, tapi meniadakan perasaanmu. Atau ketika kamu mengungkapkan luka, dia berkata, "Aku nggak bermaksud begitu." Lalu percakapan selesai di sana. Niatnya dibela, dampaknya diabaikan. Dalam komunikasi manipulatif, topik sering berpindah. Saat kamu membahas perilaku dia, tiba-tiba pembicaraan beralih ke sikapmu. Saat kamu bicara tentang luka, dia bicara tentang niat baiknya. Perlahan fokus bergeser, dan tanpa sadar, kamu sedang menjelaskan dirimu sendiri, bukan lagi membahas masalah awal. Pasangan bodoh bisa salah bicara, tapi jika kamu jelaskan, dia bisa berhenti dan belajar. Pasangan jahat tidak mencari kejelasan, dia mencari kemenangan. Dan kemenangan itu terjadi ketika kamu diam, lelah, atau memilih menyerah demi ketenangan sesaat. Perhatikan tanda ini. Jika setiap diskusi membuatmu lebih tenang dan lebih dimengerti, komunikasinya sehat. Tapi jika setiap diskusi membuatmu bingung, capek, dan merasa kamu terlalu banyak menuntut, itu bukan diskusi, itu pengaburan. Ingat baik-baik, orang bodoh berkomunikasi dengan kacau, orang jahat berkomunikasi dengan kontrol. Yang satu melelahkan, yang satu melumpuhkan. Dan hubungan yang melumpuhkan tidak pernah dibangun untuk tumbuh, tapi untuk dikuasai. Poin ketujuh adalah dampak pada dirimu. Ini poin paling jujur, karena pada akhirnya yang paling penting bukan siapa dia sebenarnya, tapi apa yang terjadi pada dirimu setelah bersamanya. Dampak tidak bisa dipalsukan. Tubuh dan pikiranmu selalu tahu kebenarannya, bahkan ketika logikamu masih membela. Pasangan yang bodoh bisa membuatmu lelah, kesal, dan capek menjelaskan. Tapi di dalam dirimu, kamu masih merasa utuh. Kamu masih percaya diri, masih berani berbicara, dan masih merasa dirimu berharga. Kelelahannya bersifat teknis, bukan eksistensial. Kamu capek menghadapi sikapnya, bukan kehilangan dirimu sendiri. Pasangan yang jahat meninggalkan dampak yang berbeda. Perlahan, tanpa kamu sadari, kamu mulai berubah. Bukan menjadi lebih tenang, tapi lebih takut. Kamu mulai menimbang setiap kata sebelum bicara. Mulai bertanya-tanya, ini aku yang berlebihan atau memang salah? Mulai memendam perasaan, bukan karena kamu baik, tapi karena kamu lelah disalahkan. Dampaknya terlihat dari hal kecil. Kamu cemas saat ponselmu berbunyi. Kamu tegang saat ingin menyampaikan pendapat. Kamu lebih sering diam daripada jujur. Dan yang paling berbahaya, kamu mulai meragukan intuisi sendiri. Saat kamu merasa disakiti, kamu tidak lagi percaya pada perasaan itu. Kamu mencari pembenaran untuk orang lain, bukan perlindungan untuk dirimu sendiri. Hubungan seperti ini tidak menghancurkan sekaligus. Dia mengikis, sedikit demi sedikit, sampai suatu hari kamu menyadari kamu tidak lagi mengenali dirimu yang dulu. Kamu tetap bertahan, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takut salah, takut sendirian, takut dianggap gagal.
Ini tanda paling jelas. Jika sebuah hubungan membuatmu merasa kecil, ragu, dan tidak aman menjadi dirimu sendiri, itu bukan cinta yang belum sempurna. Itu luka yang terus diperpanjang. Cinta seharusnya membuatmu berkembang, bukan mengecil. Menenangkan, bukan menekan. Menguatkan, bukan membuatmu selalu merasa kurang. Ingat kalimat ini. Orang bodoh bisa menguras energimu. Orang jahat menguras identitasmu. Dan jika harga dari sebuah hubungan adalah hilangnya dirimu sendiri, maka tidak peduli seberapa besar cintanya, harga itu terlalu mahal. Dan sebagai penutup, aku ingin kamu ingat ini baik-baik. Orang bodoh bisa belajar, orang jahat tidak mau berubah. Cinta seharusnya membuatmu tumbuh, bukan mengecil, bukan ragu, bukan merasa selalu salah. Kalau setelah menonton video ini, kamu mulai diam dan berpikir, mungkin itu bukan kebetulan, mungkin itu kesadaran. Jaga dirimu, karena tidak semua yang bertahan itu cinta. Jika kamu merasa video ini penting, bagikan ke orang yang mungkin sedang butuh. Dan subscribe, karena kejujuran memang tidak selalu nyaman, tapi selalu menyelamatkan. Terima kasih.